dream is the reason why we develop. Motivation to grow up so fast. To be care about what happened around us. To solve the problem. To be the winner. So in the end, we are together on top. Selamat malam sahabat Radar Malang TV, welcome back with Selma Kirana di podcast Digitek Campus 2021. Gak kerasa ini udah hari keberapa ya? Udah lewat seminggu, hampir mau seminggu nih di Digitek Campus 2021. Dan malam kali ini Selma pastinya tidak sendiri karena kedatangan salah satu tamu istimewa, guru yang juga direktur yang masih muda tentunya. Selamat malam Bapak Muhammad Faizal Muhtaro. Selamat malam Pak. Nah jadi Pak Faizal ini merupakan Direktur Pengembangan Bisnis dari SMK Cendika Bangsa. Bapak Faizal apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Selma. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Pak ya di masa pandemi ini. Oke, tema yang kita angkat kali ini adalah menumbuhkan minat dan bakat pada siswa SMK. Karena kan kita tahu ya Pak ya, opini yang berada di masyarakat itu udah masuk SMK aja biar nantinya nggak usah kuliah gitu. Nah nanti kita akan membahas gimana sih opini tersebut di mata seorang guru gitu kan. Okay. Baik, Bapak boleh diceritain dulu dong Pak, kira-kira sudah berapa lama nih Bapak mengabdi sebagai guru dan juga direktur di SMK Cendika Bangsa? Oke, sebelumnya selamat malam untuk para pecinta podcastnya Radar Malang ini dan juga Mbak Selma. Selamat malam Pak. Perkenalkan saya dari SMK Cendika Bangsa. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur Pengembangan Unit Bisnis. Kurang lebih saya sudah berada di Cendika Bangsa sudah hampir 11 tahun Mbak Selma. 11 tahun 11 mengabdi tahun ya Bapak ya, oke. Jadi sebelumnya memang saya mengajar bahasa Indonesia, seni budaya, bahkan mengajar olahraga juga. Oke. Saya pernah di posisi sebagai senior hubungan industri, yaitu sebagai penyalur anak-anak magang SMK dengan dunia usaha, dunia industri. Lalu kemarin saya juga menjabat di wakil kepala sekolah di bidang manajemen. Dan baru kurang lebih sekitar 1,5 tahun ini saya di posisi direktur pengembang unit bisnisnya. Oke, Seperti jadi itu. perjalanan yang panjang, 11 tahun ya Pak ya? 11 tahun. Udah ngelontok nih ya, model-model macam-macam siswa seperti apa itu udah tutup buku di luar kepala lah ya Pak ya pastinya ya Pak ya. Nah, kira-kira selama menjadi direktur pengembangan bisnis nih Pak, Bapak kan dari dulunya awalnya guru multi talent nih, bisa semua dari bahasa Indonesia, terus habis itu guru kesenian juga, guru olahraga juga, terus jadi wakil kepala sekolah dan sampai di sekarang ini direktur pengembangan bisnis. Kira-kira apa aja sih Pak program kerja yang Bapak miliki untuk next nih SMK Cendika Bangsa ini biar semakin maju gitu? Oke, untuk pengembangan unit bisnisnya ini kan karena ini basicnya memang SMK ya, sebisa mungkin anak-anak SMK ini bisa berkarya, bisa menghasilkan sesuatu dari jurusan yang mereka ambil. Oke. Jadi mungkin salah satunya yang cukup aktif berkarya yaitu jurusan tata busana, desain fashion. Mereka menghasilkan gaun-gaun yang cukup bagus-bagus, terkadang juga sudah banyak peminatnya untuk memesan. Lalu sekarang juga jurusan agribisnis. Ini adalah hasil teknik pengolahan hasil pertanian. Jadi dari hasil pertanian kita ini sebenarnya bisa diolah menjadi apapun. Jadi saat ini kita fokus di pembuatan roti, pembuatan mie sehat. Dulu juga pernah membuat kopi celup, jadi semacam teh tapi Isinya kopi? Isinya kopi. Wow, inovasi yang luar biasa. Kurang lebih seperti itu sih Mbak, masih banyak lagi sebenarnya. Nah, untuk jurusan-jurusannya sendiri, kira-kira ada berapa jurusan sih Pak totalnya untuk di SMK Cendika Bangsa ini? Totalnya kurang lebih sekarang 13 Mbak. 13 jurusan boleh disebutkan nih jurusannya apa aja ke 13? Apa saja ini ya?
Kalau di perhotelan, ada perhotelan. Nanti di otomotifnya ada teknik sepeda motor, ada teknik kendaraan ringan, ada multimedia, TKJ, desain fashion. Desain fashion ini ada 2. Kalau desain fashion ini untuk program yang 4 tahun. Untuk yang program yang 3 tahun ini tata busananya. Lalu apa lagi ya tadi ya? 13, ada banyak lah ya intinya. Iya. Nah kalau memang mau tahu banget nih jurusannya apa aja, terus mungkin ada pemirsanya Radar Malang TV yang juga ingin nyekolahin anaknya, bingung nih, pingin apa, langsung cek aja. Mungkin ada webnya ya Pak ya? Ada webnya. Webnya apa, boleh disertakan juga Pak? Di www.smkcendikabangsa.com. www.smkcendikabangsa.com dan juga mungkin boleh mampir di pamer-pamer.com juga, cari itu SMK Cendika Bangsa, ngeklik, ngeliat gitu mungkin juga ada. Nah Bapak, tadi kan ada 13 jurusan nih Pak ya, pasti ada jurusan-jurusan yang memang lagi in dan lagi tren nih. Kira-kira jurusan apa yang lagi naik nih, yang lagi banyak peminatnya sekarang? Jurusan yang lagi banyak peminatnya ini kebetulan di perhotelan sih Pak. Karena memang perhotelan selama pandemi kemarin pun permintaan untuk casual, permintaan untuk magang ini masih cukup banyak. Jadi mereka kadang, kalau anak-anak SMK sih seperti ini sih ya, mereka kadang mengambil jurusan ini asal, terkadang ikut temannya. Rata-rata teman saya ikut jurusan ini, rata-rata ikut jurusan ini. Tapi pada akhirnya mereka baru bisa fokus di jurusan tersebut karena mungkin dia sudah mengenal casual atau magang dan mereka mendapatkan uang, mereka akan lebih antusias lagi. Seperti itu sih. Nah, kalau untuk di SMK Cendika Bangsa sendiri Pak, kan memang dari awal sudah dipersiapkan untuk mereka siap bekerja nih Pak. Ada nggak sih Pak yang sekolah sambil ngambil casualan atau kerja di luar gitu, ada nggak untuk murid-muridnya Bapak? Ada, masih cukup banyak. Jadi kadang kalau di SMK ini kan untuk kelas 11-nya mereka ada jadwal magang. Terkadang setelah magang ini masih ada permintaan untuk meneruskan pekerjaannya yang sebelumnya. Oh gitu. Yang paling banyak dan paling sering sekarang ini ya jurusan perhotelan itu tadi. Jadi sering magang di hotel, sering magang di restoran, itu masih terus berjalan. Apalagi kalau weekend, Sabtu Minggu atau hari-hari besar seperti kemarin hari Lebaran, Idul Fitri, permintaan cukup banyak. Melonjak ya malahan ya. Iya. Nah gitu tuh dari pihak sekolahnya sendiri nih Pak, memfasilitasi atau memberikan keringanan atau gimana nih? Karena kan memang kadang gak jarang tabrakan juga nih sama sekolahnya. Gitu tuh gimana Pak dari pihak sekolah? Untuk anak-anak melakukan kegiatan itu, dari pihak kurikulumnya sekarang sudah mengizinkan. Jadi apa yang dikerjakan anak-anak selama itu masih di koridor jurusannya, itu sudah ada penilaiannya sebagai nilai produktif. Jadi kalau memang anak-anak ini magang atau mungkin ada permintaan untuk membuat gaun untuk sebuah event atau permintaan dari beberapa perusahaan atau dunia usaha, ini sudah langsung ada penilaian sendiri dan itu penilaiannya secara produktif. Itu merupakan salah satu keunggulan dari SMK ya Pak ya. Iya, jadi betul. Anak nggak hanya dididik secara sekolah doang akademik, tapi non akademiknya skillnya juga diajarkan dan bahkan difasilitasi gitu. Selanjutnya kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang SMK Cendika Bangsa dan juga pandangan atau opini dari Bapak Faisal sendiri nih. Tapi stay tune di Digitech Campus 2021. Ocean Garden, resto tematik dengan cita rasa menu spesial. 12 tahun sudah resto Ocean Garden melayani dan menjadi jujukan warga Malang Raya dan para pecinta kuliner. Mengusung konsep wisata makan sehat, bersih, enak dan nyaman. Kini Ocean Garden sudah memiliki 4 cabang, yakni Ocean Garden di Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Trunojoyo, Kota Malang. Lalu di Kota Batu dan 1 cabang lainnya di Turen, Kabupaten Malang. Tiap cabang Ocean Garden memiliki konsep dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Inovasi menu dengan tetap mempertahankan cita rasa khas Ocean Garden serta upgrade layanan menjadi kunci penting resto ini.
Ocean Garden juga menghadirkan inovasi layanan paket pernikahan dengan standar new normal dengan harga super hemat yang telah di-launching bulan Maret lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya mewakili teman-teman dari Ocean Garden menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya, kebersamaannya yang selalu setia untuk mengadakan makan bersama keluarga, rekanan, dan acara arisan, acara pernikahan di Ocean Garden. Alhamdulillah Ocean Garden sekarang terus berkembang, melayani semua kebutuhan akan makanan dan minuman dari warga Malang Raya, sehingga dengan mutu murah memuaskan kami siap melayani Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Salma Kirana dan juga Bapak Faisal dari SMK Cendika Bangsa. Nih kita masih melanjutkan ngobrol mengenai dunia SMK. Kemarin sempat dunia SMA, sekarang kita belajar tentang dunia SMK. Nah Bapak, ngobrolin soal pandemi nih. Di SMK Cendika Bangsa sendiri pastinya ada hal-hal baru yang harus diadaptasi ya Pak ya. Kira-kira bagaimana nih Pak kegiatan belajar mengajar di SMK Cendika Bangsa saat pandemi seperti ini? Kan mereka lebih banyak berlatih gitu kan harusnya, ketemu terus ke studio gitu-gitu. Nah ketika pandemi ini seperti apa ya Pak? Saya rasa kalau ketika pandemi ini sekolahan semua hampir sama sih ya Mbak ya. Jadi semuanya harus daring terlebih dahulu, jadi pembelajaran juga online semua. Kecuali kemarin untuk kelas 11 yang untuk persiapan magang dan kelas 12 untuk persiapan ujian sekolah. Mereka bertahap untuk luring di sekolah, seperti itu. Jadi sempat daring dan ada yang luring karena memang harus ya Pak ya, karena kelas harus. 11 sama kelas 12. Nah tolong dong Pak diceritain dikit keluh kesahnya dari guru. Kemarin kita sempat ngobrol sama siswa nih, selama pandemi itu ternyata justru lebih capek karena mereka bosen, nggak ketemu temen, nggak bisa ke kantin gitu kan. Nah kalau dari guru sendiri nih Pak, gimana waktu selama sekolah dari rumah itu sebenarnya lebih gimana sih Pak? Sebenarnya juga lebih capek sih. Justru lebih capek juga ya? Karena yang namanya guru ini ya juga bukan guru kalau memang nggak ada muridnya secara langsung sih ya. Rasanya juga berbeda. Mengajar secara daring itu ya feel-nya juga kurang dapat sih sebenarnya. Jadi terkadang kita mengajar di kelas kita bisa mengetahui ekspresi anak yang anak ini benar-benar paham atau ini anak ini memperhatikan atau tidak. Kita bisa langsung mengetahui. Lalu treatment yang dilakukan itu bisa langsung. Tapi kalau daring ini kan selama kita menjelaskan ini anak-anak memang benar-benar mendengarkan atau memang sambil tidur atau sambil main game, kita nggak tahu. Apalagi sekarang banyak aplikasi yang tinggal stay tune video seolah-olah mereka mendengarkan padahal lagi ditinggal. Seolah-olah juga mereka standby padahal juga sambil tiduran atau apa, kita juga nggak tahu sih. Padahal gurunya ngoyo gitu ya. Gurunya menyiapkan materinya nggak karu-karuan seperti itu. Ternyata ya kita nggak tahu sih seperti apa. Tapi kurang lebih keluhan dari teman-teman guru juga hampir sama. Mereka juga sangat kangen dengan kondisi pembelajaran di kelas, pembelajaran tatap langsung dengan siswa.
Oke, semoga pandemi ini bisa segera diatasi ya. Amin, amin. Dan sekolahnya semuanya bisa kembali sedikit normal gitu ya Pak ya. Baik, kembali ke topik kita di awal bahwa ada banyak ragam opini masyarakat. Kalau nggak bingung mau kuliah atau kerja di mana, mending SMK aja deh, biar lulus udah langsung kerja gitu. Nah, pandangan dari Bapak sendiri seperti apa sih Pak tentang opini masyarakat itu gitu? Kalau mengenai SMK dan SMK ini perbedaannya mungkin di produktifnya ya. Jadi kalau masing-masing jurusan ada prakteknya, jurusan apa ya? Kalau SMA ini memang benar-benar semuanya teori kan ya, langsung di kelas. Tapi kalau anak-anak SMK kan memang mereka mempelajari langsung praktek di bengkel, praktek di laboratorium. Kemampuan keterampilan anak-anak SMK ini saya rasa lebih unggul lah. Tadi kalau kita ngobrol di belakang layar kita menamakan anak SMK ini +1. Plus minus ya, benar. Memang benar seperti itu. Jadi anak-anak lulus ini mempunyai keterampilan yang berbeda daripada anak-anak SMA. Jadi kalau misalkan opini masyarakat kalau SMK itu harus langsung kerja itu ya enggak juga. Anak-anak SMK juga masih sudah sangat siap untuk sekarang untuk melanjutkan kuliah ataupun bekerja. Sekarang pilihannya untuk anak SMK malah bisa jadi 2. Mungkin kalau zaman dulu anak SMK memang fokusnya benar-benar di prakteknya. Tapi sekarang normatif adaptif juga sangat diperhatikan sama anak-anak dan kurikulum kita saat ini. Jadi memang diarahkan mereka siap untuk sekolah, mereka siap juga untuk bekerja. Ya. Tuh. Jadi buat para orang tua yang mungkin masih berpikiran, oh anakku kalau udah SMK udah nggak perlu kuliah, salah. Malah justru teman-teman SMK, adik SMK itu udah punya +1, yang lain masih awal, mereka udah punya keterampilan juga gitu kan. Terus untuk lembaga pendidikan kuliah, kampus itu juga harusnya sangat lebih menerima pasti ya, karena itu tadi selain pengetahuan, mereka juga punya skill yang itu mungkin belum dimiliki oleh teman-teman dari lulusan SMA gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, setelah itu Pak, pandangan terhadap teman-teman yang mungkin mau melanjutkan ke perkuliahan dari SMK Cendekia Bangsa sendiri ini, apakah mendukung secara penuh atau mungkin diarahkan atau gimana nih Pak kalau dari sekolah sendiri? Kalau dari sekolah juga sangat mendukung Mbak. Jadi ada program dari Divisi Bimbingan dan Konseling, mereka ada semacam treatment ya, mencari minatnya anak-anak ini setelah kuliah, setelah sekolah ini mau kuliah atau bekerja. Jadi masing-masing anak ini ada istilahnya jatah untuk bertemu dengan Bapak Ibu BK, kurang lebih dalam 1 semester sampai 1 tahun ini 3-4 pertemuan. Jadi untuk mengetahui minatnya anak ini maunya kemana. Kalau memang mau kuliah, yang sering kami lakukan adalah mendatangkan beberapa kampus yang ada di Malang ataupun di Jawa Timur untuk melakukan presentasi. Ini dilakukan untuk anak-anak kelas 12 di awal semester pertama, supaya anak-anak punya pandangan kira-kira mereka ini nanti minatnya kemana sih, jurusan yang ingin diambil di mana, ingin sekolahnya di mana. Tapi ada satu hal yang juga kita lakukan, yang kami inginkan adalah anak-anak yang sudah mengambil jurusan tertentu di SMK, alangkah lebih baiknya anak-anak ini jika melanjutkan di jurusan yang sama, linear gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kemampuan yang sudah diterima anak-anak secara dasar ini bisa dikembangkan lebih baik lagi, seperti itu. Oke, jadi udah punya keterampilan yang kita sebut +1 tadi ya Pak ya. Oke, nah untuk persentase nih Pak, kira-kira lebih banyak yang langsung kerja atau yang ambil kuliah Pak? Selama saya 11 tahun di SMK Cendekia Bangsa, Mbak, di awal-awal berdirinya SMK Cendekia Bangsa ini, dulu persentasenya kita kan juga ada tracer study ya, menelusuri tamatan siswa. Mayoritas dulu mungkin di sekitar lulusan tahun mulai 2009 sampai 2007, mayoritas anak-anak memang memilihnya bekerja. Jadi fokus daftar ke SMK ini memang fokusnya nanti
setelah ini Lulus saya mau langsung bekerja. kerja Iya. gitu ya. Tapi setelah periodik 2005 sampai di tahun sekarang ini, anak-anak yang memilih di SMK Cendekia Bangsa ternyata cukup berimbang. Mereka memang tujuannya selain memang untuk bekerja, juga untuk kuliah. Kebetulan kemarin kita juga ada kerjasama dengan beberapa college dan universitas di luar negeri. Salah satunya mungkin di Thailand, ada yang di China. Ini menumbuhkan minat anak-anak ini semakin berkembang. Jadi walaupun saya di SMK ini ternyata juga bisa kuliah di luar negeri, juga bisa kuliah gitu kan. Hal ini menyebabkan anak-anak punya pikiran kalau saya lulus dari sini ini nggak harus jadi Langsung pekerja, ikut orang, tapi saya juga bisa meningkatkan skill dan kemampuan saya di tingkat yang selanjutnya yaitu kuliah. Seperti itu. Oke, itu merupakan trigger untuk teman-teman yang lain ya Pak ya. Mungkin berarti dari dari tadi yang data yang disebutkan bahwa sejak 2005 ke atas sampai sekarang ini udah mulai banyak nih yang sambil kuliah gitu kan, yang akan melanjutkan ke kuliah, berarti tingkat percaya dirinya udah mulai naik gitu kan Pak ya. Karena kan dulunya kalau SMK tuh kan rata-rata takutnya nih minder, oh aku cuman SMK, yaudah habis itu kerja. Masuk di SMA negeri, saya ambil SMK saja lah. Bener, seolah-olah kayak buangan gitu, padahal enggak ya Pak ya sekarang tuh. Sudah enggak sih, kita bisa mampu mengejar untuk lulusan yang berkualitas lah, supaya bisa setara atau bahkan lebih baik daripada SMA juga. Tuh bahkan di SMK Cendekia Bangsa sendiri sudah bekerja sama dengan beberapa universitas yang ada di luar negeri ya Pak ya, bahkan bisa langsung, itu udah ada Pak berapa kira-kira yang sudah sempat berangkat ke sana? Tahun kemarin ada 1 orang, untuk tahun ini ada slot malah, jadi karena kita sudah kerjasama mereka memberikan jatah untuk dari SMK Cendekia Bangsa ini untuk tahun ini 3 orang. 3 orang. Ya, sebenarnya tahun kemarin, tapi karena pandemi kan, belum berani ini akhirnya berangkat ya. agendanya di reschedule lagi. Jadi kalau bisa untuk tahun ini berangkat ada jatah sekitar 3 orang. Itu pun juga melalui seleksi juga. Oke, tapi pasti dibimbing ya Pak ya, orang tadi mau kuliah atau enggak aja, ternyata dibimbingnya dari kelas 1 SMK, udah dibimbing sama BK, bahkan mereka dapat jatah untuk konseling, itu luar biasa sekali sih. Berarti kan gurunya itu enggak udah nyekolahin aja, udah selesai ngasih pelajaran, enggak, tapi bener-bener menentukan, tahu nih, biar tahu masing-masing siswa ini minat dan bakatnya kemana gitu ya. Luar biasa sekali ya SMK Cendekia Bangsa ini. Baik, Bapak, yang saya ingin tahu lagi nih, kira-kira misal pulang dari luar negeri, kan kemarin udah ada yang sempat berangkat ya Pak, 1 anak, itu sudah balik ke Indonesia atau belum? Belum. Sekarang masih proses studi. Misal mereka nggak mau balik, gimana nih Pak? Dari SMK Cendekia Bangsa akan melepaskannya atau gimana nih? Nggak mau balik deh Pak, kerja di sini aja lebih enak gitu kira-kira. Kalau mau baliknya ini kan karena ini siswa ya, kita membebaskan sih. Kita hanya memfasilitasi saja, kita mencarikan jalan supaya anak-anak bisa mencari pilihan kuliah di luar negeri. Kalau masalah balik atau enggaknya, ini satu hal lagi. Sebelumnya kita juga mensekolahkan guru. Kemarin ada sekitar 3 guru yang sekolah di Cina, dan semuanya alhamdulillah balik lagi. Balik lagi ke sini, karena kita juga satu yayasan dengan Universitas Raden Rahmat atau Unira. 2 diantaranya ini diperbantukan di kampus Unira itu. Langsung jadi dosen di sana gitu ya? Oke, untuk itu beasiswa, program beasiswa atau program apa sih Pak? Program beasiswa. Oh, program beasiswa. Jadi dibantu ya? Dibantu. Luar biasa sekali, kapan lagi kuliah ke luar negeri ya, dari SMK ke luar negeri dibiayai, dibeasiswain, terus pulangnya masih ada kesempatan untuk langsung dapat kerja, berkarir jadi dosen. Temukan itu di SMK Cendekia Bangsa pastinya ya Pak ya. Baik, selanjutnya kita akan bertemu di sesi ketiga, sesi terakhir. Kita akan ngobrolin tentang program unggulan apa aja sih yang dimiliki oleh SMK Cendekia Bangsa selain yang kita bahas di awal tadi. So stay tuned with us.
kembali lagi di sesi terakhir nih ngobrol bersama Pak Faisal dari SMK Cendekia Bangsa. Bapak, tadi kita udah ngobrolin tentang SMK Cendekia Bangsa seperti apa, terus sekolahnya selama pandemi ini seperti apa, lalu opini-opini yang beredar di masyarakat. Nah sekarang saya ingin tahu nih, tadi kan sempat dibahas bahwa SMK Cendekia Bangsa juga bekerja sama dengan college yang ada di luar negeri dan sering mengirimkan siswanya ke sana gitu Pak. Nah selain itu ada program unggulan apa aja sih Pak yang dimiliki oleh SMK Cendekia Bangsa? Program unggulannya yang menjadi andalan di SMK Cendekia Bangsa sebenarnya ada student exchange dan teacher exchange. Jadi pertukaran budaya, pertukaran studi yang saat ini masih sedang berjalan dengan universitas yang ada di Thailand. College sih sebenarnya, Udon Thani College. Udon Thani College itu di kota Udon Thaninya di Thailand. Itu biasanya kita lakukan selama 2-3 bulan. Ada pertukaran guru dan pertukaran pelajar. Jadi 2 siswa kita ke sana dan 1 guru pendamping. Kalau gurunya ini biasanya kurang lebih hanya 1 minggu saja. Tapi kalau siswanya kurang lebih 2-3 bulan. Itu juga berlaku dari siswa yang ada di Thailand datang ke tempat kita. Jadi Bapak sempat berkesempatan untuk ngajar siswa luar negeri juga ya Pak ya? Pernah. Dan itu ngajarin bahasa Indonesia juga atau gimana nih Pak? Waktu itu juga mengajarkan bahasa Indonesia. Tapi karena kalau anak Thailand yang waktu itu datang, ada salah satu yang bahasa Inggrisnya masih kurang lancar. Jadi proses pembelajaran bahasa Indonesianya ini agak terhambat sih. Karena bahasa penghubungnya kan harus bahasa Inggrisnya itu dulu. Ya. Jadi kita mempelajari budaya, bahkan saya sempat mengajarkan bermain musik angklung waktu itu. Sama seperti itu sih. Anak-anak Thailand itu ya, dan dari siswa SMK Cendekia Bangsa juga waktu dikirim ke sana juga pasti belajar bahasa sana, belajar budaya gitu ya. Dan salah satu yang kita berangkatkan itu tadi, yang saat ini sedang studi di Cina. Jadi mereka, dia ini ke-trigger karena budaya yang ada di luar negeri ini ternyata menarik. Kebetulan kakaknya ini juga guru yang mendapatkan beasiswa yang sekolah di Cina waktu itu S2. Anak yang baru saja mendapatkan program student exchange ke Thailand ini akhirnya memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya, mengambil S1-nya di Cina saat ini. Itu jurusan apa Pak yang S1 itu? Kalau jurusannya saya kurang lupa ya, soalnya banyak juga ya, udah 11 tahun juga. Luar biasa sekali, itu menjadi semangat tersendiri bagi teman-teman adik-adik yang SMK. Tuh nggak boleh minder lagi karena sekarang apalagi di era digital ya Pak ya, semuanya udah bebas, udah borderless banget. Nah untuk menghadapi era digital 4.0 sekarang ini Pak, kira-kira SMK Cendekia Bangsa sudah mempersiapkan apa aja sih Pak? Ada nggak kurikulum yang harus berubah atau mungkin ada kurikulum tambahan atau seperti apa Pak? Untuk menghadapi era 4.0 ini, salah satu yang digagas oleh SMK Cendekia Bangsa yaitu kita membuka ekskul e-sport. Wow, pasti banyak tuh peminatnya ya Pak ya sekarang. Kita mengawalinya kemarin membuka turnamen antar SMP. Jadi kalau kita membuat acara untuk anak SMP ini kan sekaligus promosi ya. Betul. Promosi. Jadi mereka pertama bisa datang ke sekolahan SMK Cendekia Bangsa, mereka bisa melihat sekolahan SMK Cendekia Bangsa seperti apa, lalu mereka mengikuti kompetisi. Ini diharapkan minatnya siswa SMP ini juga akan lebih besar lagi. Nah, untuk e-sport ini kita juga sudah kerjasama dengan beberapa pihak, salah satunya dengan KONI untuk di acara turnamen yang berikutnya ini. Turnamen berikutnya ini diadakan untuk umum dan ini dilakukan di Pendopo Malang. Oh, Pendopo Kabupaten situ ya Pak ya? Oke, luar biasa tuh. Jadi kalau di SMK Cendekia Bangsa yang penting harus ini adil, belajar iya, ngegame juga iya. Ya kan Pak ya? Apa ya namanya ya? Kalau anak-anak ini kalau untuk urusan ngegame ini dibiarkan ini kan bisa mengganggu waktu belajarnya,
bisa lupa waktu lah. Tapi kalau kita fasilitasi, kemungkinan besar mereka akan, wah ini sekolahan ini loh difasilitasi untuk bermain game. Jadi nggak ada alasan untuk mereka akhirnya tidak mau ikut belajar di program yang program pembelajaran di KBM, tapi karena apa namanya kesenangannya ini dituruti, akhirnya mereka akan semangat juga kok belajar. Semangat pastinya. dan tahu diri pastinya ya Pak ya. Ya. Karena udah tahu nih ini gini gitu. Kira-kira udah ada yang terlihat belum Pak sebagai bibit-bibit atlet e-sport kalau dari SMK Cendekia Bangsa? Kalau bibit-bibitnya sih masih belum terlihat sih. Karena untuk eskul ini masih Baru masih banget berjalan ya, Pak? beberapa bulan ini. Dan ini salah satu untuk menghadapi pandemi ini sih sebenarnya. Jadi kita ini harus apa nih biar aktif untuk pembelajaran atau untuk kegiatan siswa. Salah satu ide yang muncul yaitu e-sport ini. Luar biasa sekali. Kita tunggu bibit-bibit atlet baru dari SMK Cendekia Bangsa, dan kita tunggu juga mungkin nanti kalau alumninya udah pulang Pak, boleh kita ngobrol di sini, kita tanya-tanya gimana dulu selama SMK. Bener nggak sih yang dipromoin bapaknya gitu? Kita akan tanya langsung nih sama tersangkanya nanti kalau udah pulang dari luar negeri ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, Kita tidak terasa 30 menit saya sudah diajakin belajar tentang SMK Cendekia Bangsa, dan ternyata saya baru tahu gitu dulu saya SMK juga. Karena skillnya banyak yang bisa diasah di sana, dan pastinya dibimbing dari nol, bahkan difasilitasi untuk banyak hal. Bapak mungkin boleh memberikan motivasi terakhir ini sebelum kita ditutup, boleh memberikan motivasi, ajakan, atau mungkin bisa memberikan semangat nih buat adik-adik yang masih bingung, atau mungkin untuk para orang tua yang bingung nyekolahin anaknya di mana nih gitu. Ya, untuk anak-anak yang masih sekolah di sekolah menengah pertama, khususnya untuk wilayah Malang dan Kabupaten, boleh mencari informasinya SMK Cendekia Bangsa di sosmed, di Instagramnya, atau mungkin di YouTube, atau mungkin salah satunya di websitenya, yaitu di cendekiabangsa.sch.id. Di situ sudah lengkap apa yang akan kalian inginkan, insya Allah nanti akan ditampilkan di sosmed-sosmed itu tadi. Dan untuk anak-anak yang masih sekolah di SMK Cendekia Bangsa, harapan kami pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa segera tatap muka, dan juga yang alumni-alumni juga semoga semuanya berhasil dan sukses. Itu saja. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Faisal untuk motivasinya. Ini pasti adik-adik yang lagi nonton termotivasi akhirnya ngelihat guruku lagi gitu kali ya Pak ya. Semoga pandemi ini segera selesai biar semuanya kembali menuju ke normal. Itu tadi untuk para siswa yang mungkin masih SMP bingung mau SMA di mana atau SMK di mana, SMK Cendekia Bangsa salah satu pilihan terbaiknya. Nah, untuk kalian adik-adik yang SMA atau SMK yang bingung mau kuliah di mana, nggak usah bingung, klik aja www.pamerpamer.com karena kita memfasilitasi kalian untuk berselancar keliling kampus di Malang Raya. Info berbagai kampus terbaik di Kota Malang sudah ada di www.pamerpamer.com. Oke, terima kasih. Selma Kirana pamit di sini beserta juga Bapak Muhammad Faisal. Bapak Muhammad Faisal, Direktur Pengembangan Bisnis dari SMK Cendekia Bangsa. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Terima kasih Radar Malang, Mbak Selma juga. Terima kasih sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap sehat, stay tune and bye-bye.